Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari Lazy Gadgets. Dan gue inform ya, ini bakal jadi video panjang, jadi make sure kalian menyiapkan snack dan waktu untuk menonton video ini. Gue akan pakai topi untuk sementara waktu karena rambut gue lagi gue pengen panjangin, jadi kalian akan keganggu mungkin ya dengan rambut gue yang kemana-mana. Dan di sini gue akan ngebahas banyak hal mengenai Apple. Jadi tadi gue mau bikin news barengan sama smartphone lain, cuman gue rasa ini benar banyak banget yang harus dibahas untuk Apple. Walaupun ini ada leak, rumor, news digabung-gabung, dan ada masalah iOS 14 leaks-nya, ada berita tentang pembatalan event iPhone 9, SE 2, iPhone apapun yang kalian sebutkan, barang-barang audio baru dari Apple sendiri, dan juga ada sedikit pembahasan iPhone 12. Dan untuk source-nya ini gue dapat dari Frontpack Tech, Jump Browser kalau kalian tahu. Terus ada juga Everything Apple Pro yang udah kerja sama untuk leak ini sama Matt Weinberg sama Pine Leaks. Terus ada juga dari media-media kayak MacRumor, 9to5 Mac, iMore. Jadi kalau kalian perlu source, nanti gue akan taruh di bagian bawah. Kalau kalian minta nanti komen, nanti gue akan taruh. Terus satu lagi gue pengen minta maaf untuk masalah penyebutan kata spesifik yang nanti gue akan taruh gambarnya di sini. Kenapa nggak gue sebutin? Karena ya itu, gue masih perlu AdSense untuk hidup gitu ya. Sorry aja, ini jujur-jujur aja. Jadi kita akan langsung bahas aja. Yang pertama, itu adalah iOS 14 dan of course ini leaks, ini code. Jadi ada kemungkinan fitur ini bakal ada dan kemungkinan besar fitur ini nggak ada sama sekali. Atau ya setidaknya setengah lewat gitu lah. Yang pertama itu adalah improve accessibility. Ya sih, gue bisa ngomong accessibility. Dimana fitur pertama ini menggambarkan kalau ini tuh lebih diarahkan untuk orang-orang yang mungkin ada masalah di pendengaran. Kalau kalian mendengar suara mungkin alarm kebakaran, bayi nangis, orang klakson, atau ada yang ngetok pintu, maka kalau dia dengar suara, dia detect suara itu, dia akan ngasih feedback ke smartphone kalian. Jadinya kalian tahu, oh ada yang datang atau ada event yang terjadi. Dan yang kedua, ini adalah fitur untuk wallpaper yang lebih beragam. Ini itu dimana kalau kalian lihat wallpaper kan sekarang ada still, dynamic, dan live kalau dari setting. Nah ini kabar-kabarnya kalian akan bisa ada kategori, jadi ada art and nature, ada flower, dan pilihan wallpaper itu akan jauh lebih banyak, lebih beragam. Dan kerennya lagi kalian akan ada bukan bantuan. Jadi third app application itu bisa nge-import wallpapernya ke setting langsung, jadi bisa kalian gunakan. Jadi ini tuh kayak sekolerasi sama fitur iOS 14 pertama yang bocor, di mana katanya Apple akhirnya akan membuka akses aplikasi-aplikasi nggak akan yang default. Jadi kalian bisa pakai kayak mail itu pakai Gmail, kalau terus kalian pakai browser tuh bisa Google Chrome sebagai default dan segala macamnya. Salah satu fitur yang cukup menarik buat gue pribadi untuk perubahan wallpaper ini, jadi kita bisa mendapatkan live wallpaper. Gue berharap ya adalah kayak wallpaper engine di iPhone nanti yang akan jauh lebih keren. Yang ketiga, list view aplikasi. Jadi ini jatuhnya adalah nanti si Apple sendiri itu akan bikin satu page khusus untuk list view aplikasi kalian. Jadi ini juga akan dikategorikan, di mana ada kategori yang pertama itu aplikasi yang notifikasi kalian belum buka. Jadi kalian nggak akan miss notification. Aplikasi yang kalian baru aja gunakan. Terus ada juga list aplikasi di mana dia itu sesuai tempat, jam, dan tempat dan jam. Jadi contohnya kayak gue biasa pulang dari kantor ke rumah itu jam 2 pagi gitu. Ketika jam 2 pagi, ketika gue masuk ke list view application-nya, itu dia kemungkinan besar bakal ngasih rekomendasi itu, dia smart recommendation dari Siri, itu Google Map sama Spotify, karena itu udah 2 combo untuk pulang di mobil gitu kan, nyetir pulang gitu. Dan list view ini juga akan membantu kalian lebih gampang mencari aplikasi-aplikasi kalian, karena dia itu berjejer ke bawah, dan nggak kayak yang biasanya kan tuh berantakan dibikin folder dan segala macem. Keempat, ini adalah mouse cursor di iOS 14 dan tentunya ini lebih berfokus pada lebih berfokus pada iPad. Jadi kalau kalian mouse cursor di iPad sekarang kan itu kayak harus digali-gali ke dalam, bukan sebuah setting yang mungkin semua orang akan langsung lihat ketika ngubek-ngubek setting. Dan mouse cursornya kan masih buletan begitu kan. Nah kabar-kabarnya di iOS 14 atau mungkin di iPad OS 14, agak panjang namanya ya. Ini dia bakal punya pointer, jadi bakal lebih ke Mac experience, dimana pointernya itu bakal pakai pointer yang biasa. Ketika beberapa detik nggak digunakan dia akan menghilang, karena mungkin di sini touchscreen-nya juga menjadi salah satu faktor penting dalam menggunakan iPad. Ketika kalian hover ke link, dia akan ngeluarin pointer yang nunjuk itu loh. Jadinya benar-benar gue ngeliat iPad nih kayak dibikin jadi sebuah mini Mac yang bisa dibawa kemana-mana tapi tetap punya touchscreen. Dan kalian tahu performa dari iPad Pro sendiri ini bisa buat editing video. Beberapa orang bahkan pakai ini buat editing video. Gue kenal beberapa YouTuber juga yang pakai ini buat ngedit foto dan segala macam. Jadinya cukup menarik aja sih ketika fitur mouse ini akan dibikin jauh lebih mainstream dan mungkin akan nge-support lebih banyak mouse untuk digunakan di iPad ini. Dan kabarnya juga dari code-nya 9to5 Mac ini dia bakal punya 2 smart keyboard tahun ini, dan mungkin salah satunya spekulasinya adalah dia bakal punya keyboard yang punya trackpad
yang bakal punya mirip lah sama keyboardnya MacBook yang bisa kasih gestur segala macam karena ada kode-kode gestur di bagian iOS 14. Dan selanjutnya ada Fitness. Jadi ini adalah aplikasi baru yang akan menemani activity. Ini codename-nya Seymour. Namanya kemungkinan bakal di Fit atau Fitness dan ini tuh kayak masih aplikasi gratis sih sepertinya karena gunanya adalah kalian bisa mendownload workout dan itu nanti akan terintegrasi ke feed kalian, terintegrasi ke Apple Watch kalian, apa yang kalian lakukan. Dan workout yang kalian download ini, videonya kalian bisa tonton di iPad, di iPhone, dan di Apple TV. Jadinya kalian bisa sambil nonton, dapat data juga kira-kira gimana progres kalian dalam olahraga. Tapi sekali lagi, belum ada kabar-kabar akan bayar karena sepertinya downloadnya semua bakal gratis. Selanjutnya, ada iMessage dan ini internal testing di mana gue rasa sebenarnya di Indonesia nggak terlalu penting ya karena mungkin mostly orang pakai Line atau WhatsApp. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau rich school check mereka, rich private school check mungkin semua iMessage. Nah di sini dia punya update untuk iMessage yang group di mana iMessage yang group sekarang bisa mention orang kayak Line. Jadi ketika kalian mention mereka dapat notif, kalian bisa hide alert juga kecuali kalian di mention, hal yang udah biasa. Terus kalian di grup juga sekarang udah ada typing dan yang menarik buat pribadi adalah udah bisa delete message atau retract message dan itu akan ngasih lihat oh orang ini habis delete message untuk everyone dan kita belum tahu time limitnya untuk retract message ini berapa lama. Selanjutnya ada fitur untuk Apple Pencil. Apple Pencil ini nanti dia bisa kalau kalian tahan dia akan ngasih satu pop-up UI untuk kalian nulis handwritten dan itu nanti akan diubah konversi menjadi teks. Ini bisa digunakan di Reminder, Notes, iMessage. Jadi aplikasi-aplikasi bawaan dari iOS sendiri dan kemungkinan mungkin nanti di third application bisa diaplikasikan. Cuma masih belum jelas untuk masalah ini. Nah, jadi sesuai rumor yang beredar sih dari Januari kemarin yang 26 Januari kalau gue nggak salah itu ngebahas kalau semua smartphone yang mendapatkan iOS 13 termasuk SE dan 6S, kalian cukup berbahagia ya, itu kabar-kabarnya akan disupport sama si iOS 14, jadi kalian tetap mendapatkan update, kalian nggak akan merasa ketertinggalan dan kalian bisa lah ngejek-ngejek yang pakai iPhone 6 Plus kayak gue yang masih ada di sana, ya udah mentok di iOS 12.4. Tapi sekali lagi gue ingetin, ini iOS 14 ini fiturnya emang banyak banget, gimmicknya banyak banget, ada kemungkinan buat nggak muncul, ada kemungkinan buat muncul, ada. Jadi tolong kalian komentar di bawah menurut kalian dari tadi beberapa fitur yang gue bahas, menurut kalian mana yang paling menarik? Kalau gue sendiri sih kayaknya bakal di list view dan juga wallpaper. Moving on, kita ngebahas masalah audio, kita bahas agak santai sedikit dulu. Yang pertama adalah Apple Powerbeats 4. Ini baru aja kemarin ngelewati FCC dan press release-nya udah dikeluarin dari WinFuture, di mana akan ada 3 warna di sini, putih, merah, dan hitam. Terus dari 3 warna ini sebenarnya kalau dilihat sih dibandingkan dengan Powerbeats 3 nggak ada perubahan yang terlalu signifikan dari segi desain. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya ini kabar-kabarnya bakal nambah jamnya itu dari 12 jam menjadi 15 jam dan dia bakal pakai chip H1-nya Apple jadi bisa dipakai langsung dengan Hey Siri. Untuk estimasi harganya itu bakal di 200 USD sih I guess karena MSRP yang pertama itu di 200 jadi kurang lebih mungkin 200, 225, 230 atau mungkin digenapin di 250 USD. Cuma gue ngeliat Indonesia sepertinya lebih peduli dengan AirPods dibandingkan Powerbeats ini, jadi tolong coba yang pakai Powerbeats komentar di bawah dan sebutkan kenapa Powerbeats lebih superior dari AirPods. Dan yang kedua adalah yang menarik, gue sangat-sangat tertarik adalah Apple kemarin emang kabar-kabarnya bakal ngeluarin sebuah headphone over ear high end. Jadi ini juga dikonfirmasi dari iOS 14 di mana kelihatan ada icon dari headphone, ada 2 warna, sepertinya bakal warna putih dan hitam, jadi bahagialah. Mungkin nggak hitam juga sih, abu-abu, karena kan AirPods selama ini tuh di putih gitu kan. Nah, headphone ini menariknya adalah kalau kalian ngelihat tweetnya Jon Prosser atau Front Pack Tech, dia itu ngasih lihat dari yang kemarin nge-leaks yang iPhone 9 bakal 6 warna, dan ada satu yang namanya AirPods, di mana AirPods ini tulisannya S Generation. S Generation bukan namanya AirPods Edge, tapi S ini karena belum ditentukan namanya. Dan dari harganya sendiri itu bakal di 400 USD dan ini bukan harga yang cukup tinggi. Dan ya karena ini high end, gue rasa fitur-fiturnya udah pasti ada ANC, Hey Siri, mungkin wireless fully. Jadi mungkin kalian bisa nunggu untuk headphone ini kalau kalian emang bukan orang yang tipe earbuds atau ayam seperti AirPods. Karena kalau kalian pakai headphone, kalian pakai MacBook, udah pasti nggak ada delay, udah pasti sangat-sangat nikmat. Lanjut, kita bahas yang paling berat di sini. Ini adalah masalah event Maret Apple yang bakal dibatalkan. Terspesifiknya itu di 31 Maret. Dan ini gue dapat banyak dari Jon Prosser karena emang dia leaks-nya yang paling banyak dari sana. Dia punya 5 source. Dan kabar-kabarnya event Apple ini bakal dibatalkan. Yang untuk memperkenalkan iPhone 9, SE2, atau iPhone. Terserah kalian mau sebutnya apa. Karena sampai sekarang ini nggak ada namanya.
belum jelas apa namanya. Dan kayak iPad Pro yang harusnya dirilis, harusnya ya, mungkin Apple Watch juga akan dirilis, itu nggak akan melihat sinar matahari. Asik. Dan sebenarnya bisa dibilang nggak dibilang dibatalin, karena sama ini kan kita taunya 31 Maret ini bakal ada event. Itu nggak pernah di-announce sama si Apple sama sekali. Apple belum ngasih undangan sama sekali ke media. Jadi ya jatuhnya internally, itu internal mereka bilangnya bakal batal. Cuman buat kita ya emang kita nggak pernah tahu sebenarnya ini ada apa enggak. Dan kalau kita ngomongin launchingnya kan ini harusnya di Steve Jobs Theater yang terletak di kota Cupertino. Gue nggak tahu bahasa Inggris ya, Cupertino, tapi gue sebenarnya Cupertino yang terletak di Santa Clara County. Di mana Santa Clara County ini baru aja ngeluarin sebuah band untuk 3 minggu ke depan. Jadi terhitung dari 11 Maret 3 minggu ke depan itu tanggal 1 April. Jadi pas banget eventnya 31 Maret. Itu dia nggak boleh ada event yang ngumpulin orang gede, nggak boleh 1000 orang berkumpul jadi satu karena masalah yang di awal tadi yang gue sebutin, yang nggak akan gue sebutin lagi. Jadinya pas banget di hari H-nya itu nggak akan ada event yang bisa dilakukan oleh pihak Apple. Jadi di sini kalau kita ngomong apakah mereka akan tetap rilis, gue rasa dia punya banyak pilihan. Dia bisa live streaming, dia bisa ngeluarin, ya kalau niat dia press release aja atau nge-refresh website kayak waktu mereka ngeluarin AirPods Pro, walaupun banyak teaser-teaser. Sama ini iPhone SE 2, iPhone 9 teaser itu banyak banget orang udah pada nungguin segala macam. Jadi menurut gue ada beberapa faktor yang bisa gue tarik kenapa ini bisa dibatalin. Tapi kalau dari source-nya si John Prosser sendiri atau From Pack Tech, 5 source dia menyatakan bahwa event ini sepertinya peluncurannya bakal ada. Cuman untuk launching smartphone-nya mungkin akan di-delay hingga bulan Juni. 4 bilang Juni, 1 bilang di musim gugur barengan sama iPhone 12. Jadi ini cukup menyedihkan ya. Karena gue rasa banyak dari kalian yang nontonin channel ini juga nungguin iPhone 9, gue pribadi pun nunggu karena gue cukup tertarik dengan price tag-nya yang mungkin 400 USD dengan performanya yang wow. Dan sepertinya mungkin akan, ya karena kemanusiaan lebih penting kan. Orang berkumpul tuh lebih bermasalah, jadi ya udahlah gitu kan, ini teknologi gitu, itu dalam waktu dekat juga akan launching. Nah, jadi kita balik lagi ke ngomong 4 faktornya. Pertama, mereka nggak mungkin ganti venue karena sekali lagi yang diprioritaskan adalah orang tidak berkumpul di suatu tempat yang rame-rame. Yang kedua, mungkin mereka bisa ngelakuin launching, dirilis, tapi kalian tahu kalau Apple ngerilis smartphone, iPhone, itu orang berbondong-bondong buat ngantri di depan Apple Store rame-rame, dan itu adalah salah satu hal yang harus dihindari untuk sekarang. Terus yang ketiga, kalau kita ngeliat berita belakangan kan emang banyak produksi yang mampet, pabrik pada nggak bisa jalan karena pegawai nggak bisa datang segala macam karena untuk masalah keamanan mereka sendiri, sampai untuk produksi dipindah dan tempat segala macam. Jadi ketika mereka merilis pun gue rasa untuk punya smartphone sebanyak itu buat ready, buat ngikutin apa yang customer mau, gue rasa mungkin agak susah juga. Dan yang keempat adalah kalau kalian ngelihat sales dari smartphone sendiri, terutama di China, itu lagi pada turun-turunnya, ada statistiknya segala macem. Jadi kalau emang dia ngeluncurin dan emang demand-nya nggak ada, buat apa? Mereka nggak bakal dapat cuan. Walaupun gue rasa ini salah satu iPhone yang cukup ditunggu, tapi balik lagi kalau emang orang lebih peduli dengan membeli barang-barang demi kesehatan mereka, gue rasa nggak akan terlalu fokus di sana. Nah, salah satu statement yang cukup menarik dari John sendiri adalah kalau memang hal ini salah, atau maksud gue tanggal 31 Maret tetap rilis, tetap minggu pertama dirilis smartphone-nya, iPhone-nya, ini cukup menarik karena 5 source dia ini berarti salah semua, dan ini cukup impresif dan kalian bisa bayangin seberapa besar kemungkinan 5 source ini bisa salah, karena ini kan orang-orang dalamnya Apple harusnya yang bisa ngasih source-nya. Dan untuk iPhone 12 sendiri sepertinya akan delay juga, harusnya kan September ya. Jadi ini udah gue bahas di news-news sebelumnya, di mana ada yang namanya proses EVT dari engineering-nya, mereka harus ke daerah Asia buat ngecek produknya segala macam, tapi karena kemarin mereka nggak boleh berangkat, mereka menjaga kesehatan dan segala macam, itu delay deadline dari ngeceknya ini dilamain ke April, jadi nambah sebulan, harusnya 31 Maret. Jadinya untuk launchingnya kemungkinan bakal ke delay juga untuk 1-2 bulan karena ya dari pengecekannya emang udah ke delay. Nah, terakhir kita akan bahas sedikit untuk masalah iPhone 12. Ini adalah bocoran dari Everything Apple Pro yang kerjasama sama Maswell Batch. Di sini yang pertama adalah bagian kamera. Untuk kamera sendiri, kabar-kabarnya untuk main kamera dia bakal di 64 megapiksel. Di mana 64 megapiksel ini kita belum tahu apakah main kamera doang, apakah semuanya. Tapi yang pasti 64 megapiksel karena kita ngelihat smartphone lain itu udah mulai gila-gilaan lah, bisa bilang kameranya udah kayak Xiaomi, Samsung, and everything itu ngasih kamera yang wow banget menurut gue. Dan
64 megapikselnya juga kabar-kabarnya mungkin bakal dari Sony juga sensornya. Dan untuk kamera-kamera lain seperti ultra wide, terus teleskop, selfie, kabar-kabarnya bakal dapat night mode-nya sendiri-sendiri, jadi bakal di-expand untuk night mode-nya. Dan dari kabar Ming Chi Kuo sendiri, bakal ada penambahan TOF atau time of flight sensor. Jadi kemungkinan bakal ada 4 lensa sih di bagian belakang. Terus SDR mode juga bakal di-upgrade menjadi Smart XDR dan juga ada macro mode, jadi kalian bisa foto dalam jarak lebih dekat dan ya udah ada di Huawei sih, jadi kayak Apple tuh cuma nambah-nambah fitur. Kedua adalah yang cukup menarik bagian baterai. Untuk iPhone 11 Pro Max kan sekarang dia di 3969 mAh, ini kabar-kabarnya bakal dapat penambahan 10% jadi 4400 mAh. Pertama adalah masalah 5G yang mungkin akan ngedrain baterai lebih cepat, walaupun gua rasa itu nggak akan berpengaruh gede di Indonesia, jadi kita cukup bahagia lah ya. Walaupun kita nggak menikmati internet yang cepat, kita dapat kapasitas baterai yang lebih besar tanpa harus ke drain. Cuman yang menjadi pertanyaan gua adalah, apakah iPhone, dan kalian bisa tulis komentar di bawah jawaban kalian, apakah Apple iPhone 12 tahun ini akan tetap hadir dengan layar 60Hz-nya? Apakah dia nggak akan minimal mencoba 120Hz, 90Hz, atau kita ngeliat flagship udah pada start di 120Hz? Apakah dia akan tetap 60Hz? Apakah penambahan kapasitas baterai ini emang ditujukan untuk refresh rate yang lebih tinggi? So far sih baru itu. Sebenarnya ada satu lagi di mana dia ngebahas iOS 14, tapi gue udah bahas cukup banyak tadi di awal. Cuman kalau dari versi dia, iOS 14 ini lebih ke stabilitas, nggak akan terlalu banyak fitur-fitur baru, dan akan ada perubahan interface yang salah satu paling utama itu di bagian teleponnya. Sisanya sebenarnya nggak ada hal yang terlalu penting. Jadi mungkin itu aja, wow, 17 menit untuk banyak berita Apple dari leaks segala macam. Sekali lagi ingat ya, ini leaks, ada rumor juga, jadi ada kemungkinan nggak bener, ada kemungkinan bener, kalian terima aja informasi ini. Jangan lupa juga komen-komen tadi apa yang gue tanyakan di bawah. Jadi jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @daily gadgets. Gue di Jori Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and thank you untuk udah dengerin gue, nggak tau ya, appreciate buat kalian nungguin sampai 17 menit. Bye bye guys.